Kenapa kita itu harus pindah SAP 6 ke HANA? Sementara yang namanya startup itu kalau di lautan, kalau itu dia kapal besar, kalau ini speedboat, Pak. Atau distributor menjadi salah satu bisnis yang cukup rentan terhadap disrupsi. Oke, selamat siang great people. Mungkin biar kita sama-sama semangat ya sebelum kita mulai acara ini, kita petik dulu ya. Bina Pertiwi. Trust we are great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Pak Mahmudi, Pak Arso, dan Pak Muin. Dan juga seluruh great people yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya di siang hari. Sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit nih tentang apa sih Metal itu. Nah, jadi Metal itu adalah singkatan dari Melek Digital. Nah, apa sih Melek Digital itu? Jadi, Metal ini tuh merupakan program terbaru, yaitu Melek Digital, yang mana nanti di program ini kita akan membahas berkaitan dengan perkembangan di dunia digitalisasi. Nah, dengan topik-topik yang dibahas tentunya sesuai dengan yang lagi in nih di dunia digitalisasi, seperti itu. Nanti kita bakal nyimak dari narasumber yang sudah kita undang ke acara kita hari ini. Nggak perlu berlama-lama lagi nih, kita langsung saja mulai ke acara selanjutnya, yaitu diskusi materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Agus Mustafa. Halo Pak Agus. Halo. Halo ya. Bapak, gimana kabarnya? Nah, kabar baik, Samara. Oke, ini kita udah siap ya Pak ya? Kita udah ditemani langsung sama narasumber kita. Baik, nggak perlu berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan ya Pak. Oke, ya. Bina Pertiwi, Trust We are great. Yang kepada rekan-rekan semua, jadi hari ini adalah hari yang spesial, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar digitalisasi. Biasanya kita ngobrolin bekal, ngobrolin ngopi, nah kita benar-benar hari ini kan ada acara metal gitu kan ya. Episode kali ini kita dengan tema adalah Optimize Your Business with Digital Mindset. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar, kita mesti perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Pak Gunadi Lee, ya. Ini sebenarnya beliau ini teman-teman yang di BP barangkali tidak asing lah sama beliau. Beliau sudah malang melintang di dunia IT di PT di United Tractor. Jadi beliau saat ini adalah sebagai Corporate Strategic Technology Division Head ya di PT United Tractors. Oke, yang kedua yang tidak kalah penting adalah teman saya Pak Iwan Budiarto. Ya, beliaunya juga nanti akan memberikan paparan yang sangat-sangat komplit ya, yang berhubungan dengan apa yang sekarang terjadi, proyek yang terjadi di Bina Pertiwi. Mungkin saya langsung aja ke Pak Gun ya, Pak Gunadi. Jadi kalau kita berbicara dunia digitalisasi itu kan sangat luas. Ya, mungkin yang barangkali kita ngomong secara besaran dulu ya Pak ya. Baru nanti kita berbicara digitalisasi yang ada di IHN itu seperti apa. Karena kami kan di BP itu perlu sharing yang berhubungan dengan ke-IT-an. Maka digitalisasi itu apa sih Pak? Kalau kita berbicara di bahasa awam aja lah, biar nanti juga teman-teman tahu gitu Pak Gun. Ya. Terima kasih Pak Agus. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai digitalisasi, ada istilah yang namanya digitization, kemudian ada istilah digitalisasi, ada istilah transformasi digital. Nah, kita mulai dulu dengan digitization ya. Jadi kalau digital, kalau kita bilang ada istilah analog, ada istilah digital. Digital itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan komputerisasi, permesinan computing gitu ya. Nah, kalau digitization itu adalah sebenarnya
hal-hal yang berbau kalau kita bilang apapun yang data-data yang ada pada kita, kemudian kita mau lakukan, tadinya data-data itu bersifat manual, bersifat analog, kemudian kita mau computize, jadi kita buat jadi data-data yang berbentuk digital. Nah, itu adalah digitization. Nah, lantas apa sih digitalisasi? Kalau digitalisasi itu sendiri, itu adalah sesungguhnya proses ya. Jadi proses digitization secara masif dan ada dannya nih. Dan dia itu biasanya mempunyai fungsi. Fungsinya itu adalah apa? Entah itu adalah bisa menghasilkan suatu creating value atau bahkan bisa menciptakan lini bisnis yang baru buat company. Nah, itu yang namanya digitalization. Nah, terus bagaimana kalau kita kaitkan dengan transformasi digital? Transformasi digital sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan seperti Astra Group, ya, UT termasuk BP di dalamnya, itu kaitan dengan komputasi itu sebenarnya sudah hal yang biasa. Bahkan kalau tadi bicara mengenai SAP dengan Pak Iwan nanti ya, itu kita sudah menjalankannya beberapa tahun bahkan mungkin belasan tahun lalu ya. Kalau di UT udah 20 berapa? Tahun 97 sampai sekarang. 97. Jadi sebenarnya proses digital kita sudah lalui cukup panjang, tapi bicara mengenai transformasi digital dimulai dengan era disruption. Jadi sekitar tahun 15, tahun 16 gitu ya, 2015, 2016 itu ada yang namanya era disruption. Artinya apa? Ada sesuatu bisnis atau ada sesuatu entity yang tiba-tiba saja yang tadinya sangat-sangat hype jadi irrelevant. Ya, jadi irrelevant artinya tiba-tiba hilang begitu saja. Ya. Kenapa? Karena bermunculan bisnis-bisnis lain yang sangat-sangat inovatif. Nah, karena bermunculan bisnis-bisnis lain yang sangat inovatif, jadi bisnis ini banyak yang hilang. Contohnya itu dengan kemunculan startup. Jadi contoh yang paling real itu adalah taksi. Jadi ya kalau kita lihat dulu ataupun Gojek yang melibas perojekan, sekarang nggak ada lagi yang namanya ojek. Taksi pun sebenarnya kalau kita bilang taksi tradisional hilang semuanya kecuali satu, taksi yang biru. Gitu ya. Itu pun karena dia mau berkolaborasi dengan Gojek. Ya, dia berhasil mendekatkan diri dengan Gojek. Saya ingat banget waktu itu pemimpin Bluebird berkata bahwa kita sebagai perusahaan yang sudah sangat besar dengan adanya era disruption ini, kita ibarat kapal yang sangat besar, kita mau putar aja manuver itu setengah mati, butuh waktu. Sementara yang namanya startup itu mirip-mirip kalau di lautan, kalau itu dia kapal besar, kalau ini speedboat, Pak. Jadi kalau mau muter, mau ngapain itu gampang sekali, cepat sekali. Jadi gimana caranya supaya bisa melakukan transformasi? Ya kerjasamalah dengan mereka. Nah, jadi kalau bicara transformasi digital di Astra Group sebenarnya dari tahun 2015 itu diinisiasi oleh para CEO dan para direksi. 2016 itu ditetapkan sebagai awal mulanya transformasi digital di Astra Group. Setengah tahun itu di pertengahan tahun 2016. Setengah tahun kemudian UT dalam hal ini itu waktu itu ada Pak Gideon. Pak Gideon bilang UT harus mengikuti jejak Astra untuk mengikuti proses transformasi digital. Dan dengan demikian inilah transformasi digital yang berjalan di kita. Oke, Pak Gun. Nah, ini kalau menurut Pak Gunadi nih ya, sepanjang Bapak berkecimpung di dunia IT-nya di UT, kira-kira kalau kita berbicara, kami di perusahaan kami kan trading, ya trading itu perusahaan jualan. Apakah nanti ada kemungkinan kita juga akan terlibat? Ya, tadi kan bicara mengenai disruption ya, maka tadi Pak Agus bicara mengenai terlibas. Jadi sesungguhnya pada waktu zaman disruption kemudian munculnya startup, itu CEO di Astra Group rata-rata itu memang sudah melakukan atau manajemen Astra Group ya sudah melakukan berbagai macam inisiatif meeting. Nah, di inisiatif meeting itu
tercetuslah beberapa permasalahan atau beberapa hal. Tadi mirip-mirip dengan taksi Bluebird. Ternyata Astra Group juga sebuah kapal yang luar biasa besar. Ya, kalau mau dikatakan luar biasa besar itu Astra Group sama dengan Bluebird. Jadi kalau kapal yang luar biasa besar itu kalau mau movement, mau bergerak apa-apa itu rasanya butuh komitmen bersama. Dan ternyata kalau dibilang mungkin nggak sih Astra terlibat? Sangat mungkin. Mungkin nggak BP terlibat, UT terlibat? Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Contoh simpelnya begini Pak, bisnis yang kita nggak ketahuan apa-apa. Jadi kalau istilahnya Profesor Renal Kasali, itu orang yang tiba-tiba jalan atau lari, biasa lari kencang, itu tiba-tiba kakinya seolah-olah dipotong Pak. Ya, atau tiba-tiba disalip oleh orang lain yang naik sepeda atau naik motor, gitu ya. Jadi karena bisnisnya tiba-tiba nggak relevan. Kalau kita jualan saat ini bilangnya, UT kan jualannya B2B atau BP jualannya B2B, kita jualan antar company, kita nggak seperti Astra atau nggak seperti banking yang retail. Nah kalau retail kan jualannya menyeluruh ke seluruh masyarakat, jadi di Libas itu sangat biasa. Jangan heran Pak, kalau tiba-tiba ada perusahaan yang namanya perusahaan sejenis kayak startup, tiba-tiba jualan alat berat itu secara daring. Jadi kalau itu benar-benar masif terjadi, itu akan sangat membahayakan bagi bisnis kita. Oke, Pak Gun. Ini sangat menarik nih. Sebelum kita nanti lanjutkan, kenapa kita itu harus pindah dari SAP 6 ke HANA? SAP sendiri juga melakukan evolusi dari versi-versinya dulu, mungkin dari versi 3, mungkin Pak Gun mengalami ya Pak, di UT itu dari versi 3, kemudian di-upgrade ke versi 46, versi 47, kemudian ada versi ECC 5, Enterprise Central Component, dan yang saat ini banyak dipakai oleh teman-teman atau di customer yang lain adalah ECC 6. Enterprise Central Component ECC 6. Nah, pada tahun 2010-2011, SAP memperkenalkan apa yang disebut dengan HANA, High Appliances and Analytical Compliance, yaitu sebuah teknologi database yang berdasarkan kepada in-memory processing, bukan lagi storage processing. Apa manfaat dari sebuah in-memory processing? In-memory processing kalau kita analogikan dalam sebuah komputer adalah ketika kita melakukan akses data, pengambilan data, penyimpanan data tidak disimpan di hard disk, tetapi disimpan di RAM kita, di memori. Akibatnya apa? Performance-nya menjadi lebih cepat, maka bisa menjadi lebih real time. Nah, sejak tahun 2011 memperkenalkan database SAP HANA, kemudian sekitar tahun 2015-2016 memperkenalkan ERP yang terbaru, yaitu SAP S/4HANA. Mulai 15 dan versi yang terakhir adalah di versi 2020. Nah, kenapa kok namanya SAP S/4HANA? Kalau HANA-nya tadi itu HANA dari database tadi ya Pak ya, High Appliances and Analytical Compliance. Nah, namanya kok S4, itu berbagai macam versi Pak. Versi yang pertama mengatakan bahwa S itu singkatan dari simplify. Bagaimana kita bisa melakukan simplifikasi penyederhanaan dari data model, proses bisnisnya, kemudian nanti ke bisnis modelnya. Tetapi ada juga yang mengatakan S4 itu kelanjutan dari R3 Pak. ECC 6, 47 itu kan SAP R-3. Setelah RS, setelah 34, SAP S4 ada kelanjutan dari itu. Oke. Nah, selain tadi HANA database in memory processing yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan performance, ada 4 hal baru yang diperkenalkan di SAP S/4HANA. Yang pertama adalah user experience yang lebih cantik, lebih intuitif. Maksudnya lebih intuitif di sini adalah menggunakan teknologi SAP Fiori sehingga tampilannya itu sama seperti kita menggunakan handphone. Ada Android, ada iPhone, di mana anak-anak kita pun saat ini sudah bisa menggunakan tanpa belajar khusus ya, langsung bisa menggunakannya. Itu yang pertama, user experience. Kemudian yang kedua adalah integrated processes.
Ini adalah bawaan dari ERP, ya namanya juga ERP pasti integrated, baik itu datanya, baik itu prosesnya untuk semua proses bisnis. Kemudian yang ketiga, yang inilah yang ditonjolkan adalah intelligent processes. Di mana di dalam SAP S/4HANA ini tidak hanya menampilkan data-data masa lalu, tetapi dilengkapi dengan machine learning, artificial intelligence, sehingga bisa melakukan prediktif, simulatif, sehingga bisa menghasilkan insight, Pak. Ya. Kemudian yang keempat, analytics. Dilengkapi dengan analytics atau embedded analytics. Yang disebut dengan embedded analytics di sini bukan sekedar reporting. Kalau reporting kan menampilkan data-data masa lalu ya, data-data nostalgia masa lalu. Tetapi analytics pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data-data masa lalu untuk bisa memprediksi atau melakukan forecasting dan melakukan simulasi untuk kira-kira kejadian apa yang akan di masa depan. Sama seperti yang tadi disampaikan di dalam teaser di film tadi, ada predictive maintenance, forecasting. Nah, kira-kira analytics digunakan untuk itu, Pak Agus. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, ya menarik sekali ya teman-teman semuanya. Ini mumpung nih saya bilang, ini mumpung ada ahli-ahli di sini, ada Pak Gun, terus ada Pak Iwan. Kami itu orang awam gitu loh. Ngomongin analitik, ngomongin prediktif. Mungkin kalau di UT, kawan-kawan di UT itu sering dengar itu. Tapi kalau di kita kan baru dengar sekarang nih. Nah, mungkin bisa di apa? Mungkin ini pertanyaan juga buat Pak Gun juga nanti buat Mas Iwan. Ya, gitu seperti itu. Yuk, monggo Mas Iwan. Oke. Dari Mas Iwan versi gitu ya. Bapak sebagai konsultan lah. Oke. Baik, Pak. Mungkin begini Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian. Salah satu manfaat kalau kita menggunakan ERP yang best of the breed gitu ya, yang sudah produk jadi adalah kita bisa memanfaatkan best practice yang ada, yang sudah dikembangkan oleh ERP tersebut. Ada berbagai macam industri yang ada masuk di dalam ERP, termasuk di dalam SAP S/4HANA, dari farmasi, heavy equipment, trading, distribution, otomotif, machinery komponen dan sebagainya. Memang objektif dari menggunakan ERP pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menjaga proses bisnis kita on the right track. Maksudnya on the right track di sini adalah secara proses dia juga excellent, lead time-nya bagus, kemudian responnya cepat, tapi di sisi lain secara compliance juga itu adalah auditable. Apa yang terjadi itu kan terrecord semua ya, bagus ya, semua datanya sampai jam bahkan ke menit pun siapa yang melakukan itu akan terrecord. Bagaimana kita bisa memanfaatkan SAP atau ERP ini secara lebih efektif dan efisien? Yang pertama tentu kita harus menggunakan SAP sebagai sebuah aplikasi, istilahnya quote unquote aplikasi biasa untuk mendukung daily proses kita. Agar proses bisnisnya bisa lebih efektif dan efisien tadi. Pada ujungnya kita bisa mendapatkan sebuah operational excellence karena kita berada di dalam koridor proses bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau semua proses bisnisnya itu sudah terintegrasi, tidak ada lagi dispute antara satu bagian dengan bagian lain, tidak ada redundant aktivitas dan redundant data, maka kita semua karyawan memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan analytics task. Aktivitas-aktivitas yang lebih memberikan added value. Kita akan terempower. Nah, disinilah peran analytics tadi muncul. Melakukan analisis atas data-data yang ada, dikombinasikan, di-compare, kemudian kita nanti akan menghasilkan data-data yang sifatnya prediktif dan simulatif. Yang nomor 3 yang tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya ERP ini, bukan hanya Bina Pertiwi yang menggunakan, tetapi banyak sekali customer yang sudah menggunakan, maka memungkinkan untuk terjadinya collaboration antar parties. Mungkin yang lebih dikenal sekarang adalah istilah omnichannel. Omnichannel di customer, omnichannel di supplier, dan mungkin omnichannel dengan karyawan-karyawan kita. Semua yang terlibat atau semua stakeholder saat ini sudah bisa menjadi channel. Nah, disitulah fungsi dari integration, empowerment, collaboration bisa mendukung proses bisnis yang excellence, itu yang pertama. Dan yang kedua secara top line nanti Pak, dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang bisa mendukung untuk generation of business model yang baru. Mungkin tambahnya seperti itu. Jadi kalau bicara mengenai data analitik, mungkin kita lagi-lagi transformasi digital tadi Pak. Jadi kalau tadi Pak istilahnya Pak Mahmudi tadi itu adalah bicara mengenai data,
Kalau zaman dulu itu adalah yang paling penting itu adalah kalau orang mendapatkan harta karun itu jewelry ya, is the gold, atau emas itu adalah emas. Kemudian berkembang dengan waktu, ternyata enggak lagi emas adalah emas, tetapi oil is the gold. Jadi yang sangat hype di tahun 70-an sampai tahun 90-an itu oil is the gold. Kemudian di tahun 2000-an awal sampai mungkin hampir sekarang sampai tahun 2010-an gold is the gold. Mungkin sampai sekarang ya karena adanya pandemi gitu ya. Gold balik lagi ini. Tapi betul sekali yang tadi Pak Mamudi katakan, data is the next our gold. Jadi data itu adalah apalagi data yang sudah berupa menjadi information dan information itu ujung-ujungnya menjadi decision. Nah, itu sangat penting ke depannya. Nah, bicara mengenai analitik di sini ya. Jadi kita saat ini sudah memanfaatkan proses digitalisasi analitik sampai yang tadi disebutkan predictive maintenance. Contohnya untuk kita punya alat berat, itu kita bisa memberikan prediksi kepada customer kita bahwa alat berat yang dipakai oleh customer kita dalam waktu 2 bulan ke depan, ini akan harus di maintenance spare part A, C, E, G. Jadi kita bisa kasih tahu spare part aja apa saja yang harus di maintenance terkait daripada pembelajaran di masa-masa data-data di masa lalu yang kita cek, kemudian kita hubungkan dengan kondisi kekinian. Tidak hanya dengan itu, tetapi juga dengan bermacam-macam tambahan data seperti mekaniknya seperti apa, kemudian weathernya seperti apa, jalanannya seperti apa. Nah itu kita masukkan data-data itu, kemudian keluarlah hasil analisanya bahwa dalam jangka waktu sekian spare part ini akan rusak. Sehingga sebaiknya sebelum rusak daripada mesinnya breakdown, lebih baik ini mesinnya kita maintenance terlebih dahulu. Jadi banyak proses yang seperti ini. Satu itu adalah predictive maintenance. Kemudian bicara analitik yang lainnya apa sih? Kita juga ada berkaitan dengan customer lagi customer ya. Customer kita waktu zaman tahun 2010-an, di mana itu kita ada kesulitan mengenai batu bara ditinggalkan ya, 2012, 2013 turun sekali batu bara. Nah itu zaman susahnya batu bara, sehingga customer kita itu kesulitan sekali dalam hal funding ya. Kalau mau kredit ke banking itu udah ada red notice yang namanya perusahaan yang berkaitan dengan batu bara jangan dikasih pinjam. Kalau masalahnya mereka nggak dikasih pinjam sama bank, mereka balik pinjamnya ke UT. Nah kita di UT sendiri apa yang dilakukan? Nah kita analisa dong, customer ini adalah customer baik, customer ini adalah customer jelek. Nah kita analisa secara manual waktu itu. Nah itu kita sering sekali salah. Ternyata data-data yang sampai ke manajemen kita atau ke kita itu banyak yang salah, sehingga kita memberi pinjaman kepada orang yang salah, sehingga beberapa pinjaman akibatnya jadi kredit macet. Dan sekarang dengan adanya analitik kita buat yang namanya credit scoring, Pak. Nah dengan adanya credit scoring itu data-data kita masukin, mulai data-data yang lampau, data-data yang sekarang, data-data project apa yang dimiliki oleh customer kita masukkan, sehingga kita bisa tahu bahwa customer ini bisa jadi dulunya itu adalah customer kelas C, tapi sekarang jadi sekarang dan yang akan datang itu akan jadi kelas B dan kelas A bahkan. Atau sebaliknya, customer yang tadinya itu adalah kelas A, tapi karena projectnya macet di beberapa tempat, ini akan jadi customer yang bermasalah ke depannya, sehingga hati-hati kalau memberi pinjaman kepada customer ini. Itu yang namanya credit scoring. Belum lagi nanti kita akan ada analisa-analisa terkait proses kita sendiri, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan nih. Ini nanti buat Pak Gun sama buat Pak Iwan ya. Yang pertama itu dari Bapak Abdullah. Pertanyaannya adalah, apakah perlu di era digitalisasi memilah dan memfokuskan fungsi IT operasional dan IT strategi?
bagaimana PT United Tractors dan Agit mewujudkan dari aspek IT? Baik, terima kasih Pak Abdullah untuk pertanyaannya ya. Jadi di era digitalisasi bagaimana kita memilah, memfokuskan fungsi IT operation dan IT strategic. Dalam hal ini dikaitkan dengan PPI ya, People, Process, dan Infrastructure. Nah, kalau kita bilang fungsi IT secara operation dan secara strategik, saya jadi ingat manajemen UT, bukan manajemen UT dalam pengertian manajemen UT sampai dengan ke para manajer kita. Dulu kita bicara mengenai IT, itu adalah IT sebagai supporting system, ya, tools yang berfungsi untuk mensupport apapun itu. Tapi sekarang dan kedepannya yang namanya IT itu harus jadi enabler ke bisnis proses. Apa sih artinya enabler ke bisnis proses? Artinya orang-orang IT bukan cuma menjadi orang-orang yang harus melek terhadap teknologi, tetapi orang-orang IT itu harus tahu mengenai proses bisnis dan juga vision daripada company. Visinya company mau kemana supaya kita bisa benar-benar searah dengan bisnisnya perusahaan dan bisa membantu perusahaan benar-benar. Yang namanya enabler itu adalah bisa sekalian sama-sama menjadi setirnya buat bisnis perusahaan, nggak cuma jadi engine, tetapi bisa ikut terlibat di dalam navigasi. Nah, itu yang kejadian sekarang ini, dan itu terjadi manakala UT kita membentuk tim DAD. Jadi digitalisasi and diferensiasi. Jadi saya ingat Pak Agus di tahun 2016-an sampai dengan mungkin tahun 2020 bahkan sampai sekarang itu ada istilah 3D. Jadi di dalam presiden letternya Pak Gideon maupun Pak Frans itu disebutkan 3D. Itu adalah apa? Pertama-tama diversifikasi. Bisnisnya UT kita tahu bersama-sama kita sangat-sangat tergantung kepada batubara, bisnis batubara. Jadi pada saat bisnis batubara sangat hype seperti sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di UT Group itu sangat menikmati. Tapi kalau bisnis batubara harganya loyo, UT pun ikutan loyo. Jadi itulah sebabnya manajemen mengatakan bahwa kita harus mencari caranya itu bagaimana? Caranya kita lakukan diversifikasi, cari peluang bisnis di luar yang tidak sama iramanya dengan batubara. Maka sekarang UT mempunyai 5-6 lini bisnis. Selain batubara ada emas, selain itu ada renewable energy, ada construction, ada kontraktor. Kemudian yang ketiga digitalisasi. Nah, yang tadi sudah kita bicarakan. Artinya Pak Gun sebagai konsultan dari AHMC, terus yang kedua juga Pak Iwan sebagai konsultannya kami ya, bisa memberikan memberikan tips ya. Kira-kira agar BP arah digitalisasinya itu benar, itu harus seperti apa? Oke Pak. Monggo. Terima kasih Pak. Ini bukan tips and trick, bukan ini Pak, tapi lebih ke arah kepada bagaimana kita berdiskusi. Terkait dengan digitalisasi Pak, mungkin ada 4 faktor atau 4 elemen yang menjadi quote-unquote kriteria utama kita masuk ke digitalisasi. Yang pertama adalah soal data dan analytics. Itu tadi ya, bagaimana kita bisa melakukan pengumpulan data, pengolahan data, interpretasi data, sehingga bisa menghasilkan data-data yang sifatnya prediktif, simulatif, dan menghasilkan insight untuk bisnis kita. Itu yang pertama, harus punya analitik. Yang kedua adalah cloud. Data tadi berkembang sangat cepat, baik itu structure, unstructure, dari berbagai sumber, kemudian operasional, transaksional, harus disimpan dalam sebuah data atau infrastruktur yang cukup fleksibel, scalable, dan speednya cukup cepat. Maka di sini cloud menjadi salah satu pertimbangan dalam digitalisasi. Kemudian yang ketiga adalah mobile. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang transaksi harus bisa diakses melalui mobile. Sebenarnya mobile di sini adalah memudahkan kita untuk bisa melakukan proses bisnis kita itu tadi at any time, anywhere, at any device.
Dan yang keempat, ketiga-tiganya ini sebenarnya untuk mendukung proses yang disebut dengan network economy atau connected strategi. Jadi kita punya people, punya customer, punya suppliers, dan jangan lupa kita juga punya things atau equipment dan mesin yang semuanya harus terkoneksi. Nah, digitalisasi pada prinsipnya kalau secara teknologi mengadopsi 4 ini Pak. Ya. Kalau mau ditambahkan sedikit terkait dengan tadi data, cloud dan mobility adalah mungkin ada proses automation di sini sehingga network ekonomi atau connected strategi tadi bisa berjalan secara lebih efisien. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Agus. Oke, komplit sekali nih. Monggo Pak Gun. Betul sih. Secara teknis itu sebenarnya sudah komplit yang dikatakan oleh Pak Iwan. Tapi saya mau nambahkan sedikit mungkin di luar teknis ya. Jadi bicara mengenai apa sih kuncinya supaya karyawan dan mungkin middle management itu bisa menyatu. Jadi salah satunya itu kalau menurut saya itu adalah harusnya segala sesuatu inisiatif terkait digital itu kita harus kaitkan dengan tujuan utama perusahaan. Jadi kalau kita kaitkan tujuan utama perusahaan seperti apa dalam hal ini kalau saya kaitkan lagi dengan behavior competence Astra. Kenapa vision and business sense ditaruh nomor 1? Karena tujuan utama perusahaan itu harus dinomorsatukan. Jadi kalau secara sama-sama kita tahu tujuan utama perusahaan ke titik A, ya semuanya harus mengarah ke sana. Ya, kalaupun ada penyimpangan dalam kerangka inovasi, dalam kerangka inovasi. Kita sama-sama harus realize inovasinya ini mungkin agak belok sedikit tapi ujung-ujungnya mengarahnya ke sana juga ya. Kalau mengarahnya ke vision and business sense yang sama, why not? Sebagai contoh mungkin saya katakan di sini di UT itu sebenarnya yang tadi cerita mengenai diversifikasi, Pak Frans sudah melakukan berbagai macam inisiatif. Salah satunya adalah waktu itu kita pernah mau masuk ke bisnis nikel bahkan sebelum nikel hype. Tetapi waktu itu lagi-lagi karena yang pemilik saham terbesar dalam tanda kutip itu masih belum mengizinkan, jadi belum. Tetapi lagi-lagi balik lagi dengan berkembangnya waktu, akhirnya sekarang itu entah nikel entah apa inisiatif yang terkait dengan pengembangan bisnis itu biasanya dibicarakan sampai ke tingkat atas dan ujung-ujungnya kita masih harus melaporkan juga kepada pemilik saham. Nah nanti dari situ kalau sudah disetujui ya harusnya kita sama-sama komit untuk menerapkannya. Termasuk dalam hal ini termasuk teknologi. Jadi teknologi apapun itu kalau itu mensupport strategi bisnis perusahaan harusnya disupport oleh manajemen juga. Untuk pertanyaan kedua nih ya dari Mbak Uning ya. Kalau kita bicara tentang digital dan teknologi pastinya kita bicara juga tentang manusia. Ya, penting untuk kita di organisasi mensinergikan antara manusia dan teknologi. Kalau dikaitkan dengan aspek individu, mindset serta apa sekiranya perlu dimiliki oleh kita sebagai organisasi. Kemudian kalau di aspek organisasi, budaya organisasi seperti apa yang harus dibangun? Ya, terkait dengan digital mindset. Digital mindset bukan hanya masalah technical aspect atau technical view, tetapi adalah serangkaian pola pikir atau the framework of thinking. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan fungsi dari data, device, dan teknologi untuk bisa mendukung proses bisnis yang excellent, untuk bisa mendukung tadi pembuatan bisnis model baru. Nah, bagaimana cara kita atau mensinergikan antara digital mindset tersebut di dalam reality bisnis sehari-hari. Yang paling penting di sini adalah ketika kita membangun digital mindset, kita harus terbuka, kita harus mengetahui, kita harus terbuka dalam arti begini, kita harus rela membangun curiosity, kemudian rela melaksanakan learning, dan secara aktif juga harus melakukan sharing. Jadi merupakan siklus pembelajaran yang harus kita lakukan terus-menerus. Dalam beberapa perusahaan ada salah satu aktivitas reguler yang disebut dengan continue learning approach, di mana setiap karyawan diwajibkan untuk mempelajari hal-hal baru dalam reguler waktu tertentu.
Misalnya seminggu sekali, sebulan sekali itu harus ada hal-hal baru yang dipelajari. Dan dalam kaitannya dengan hal ini juga, kalau kita ngomong tentang digital mindset adalah sebuah cara bagaimana kita bisa mengkombinasikan peluang-peluang yang ada di masa depan, dikombinasikan dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang, baik itu terkait dengan data, dengan cloud, dengan connected device, dan bagaimana memanfaatkan mobile device tersebut untuk kelangsungan bisnis kita. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi kalau bicara mengenai proses, terus terang dengan adanya transformasi digital, otomatis kita juga melakukan transformasi proses. Karena dengan digitalisasi itu biasanya tadi Pak Iwan juga sudah menyebutkan bagaimana caranya kita mempersimpel proses yang ada. Kemudian bagaimana kita menimbulkan keuntungan-keuntungan dari proses yang ada. Kemudian bagaimana proses-proses ini bisa kita kembangkan lebih lanjut. Ya, kalau dari sisi proses. Kemudian dari sisi infrastruktur, dengan adanya digitalisasi terus terang kita mengalami evolusi yang lumayan besar. Contoh salah satu evolusi yang besar itu adalah terjadi pada saat kita dulu ya, tadi Pak Agus juga sudah menyebutkan dulu kita pakai komputer mungkin gede-gede, bahkan kalau kita punya mainframe itu satu ruangan gede-gede. Padahal komputasinya mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang kecil sekali. Asal tahu saja teman-teman, sekarang ini salah satu permasalahan di dunia itu terjadi karena komputasi yang disebut microchips. Ya, microchips ini menjadi permasalahan di dunia. Kenapa? Karena waktu pandemi kemarin itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami reduksi karyawan dan bahkan menutup perusahaan microchip. Nah, begitu pandemi sudah mulai mereda dan perusahaan-perusahaan sudah mulai bangkit kembali, ternyata kebutuhannya meningkat secara drastis. Akibatnya komputer butuh ini. Bukan cuma komputer, bahkan alat berat itu butuh yang namanya microchip. Ya, mobil-mobil butuh microchip. Jadi di Astra Group itu banyak sekali terjadi kendala supply chain gara-gara microchip ini tidak lancar. Ya. Ini salah satu contoh infrastruktur. Contoh yang lain itu adalah dulu kita menggunakan infrastruktur di UT itu ya, kita punya yang namanya data center. Dan data center itu kita punya server, storage, dan bahkan punya AC, punya UPS besar-besar untuk mengelola itu. Tapi sekitar kira-kira tahun 2018 lalu saya ajak Pak Frans dan Pak Lodi ke Microsoft di Redmond, ya. Nah, di sini saya bilang ini keuntungan dan juga mungkin kerugian buat saya membawa-bawa beliau. Kenapa? Karena pada saat saya bawa beliau ke sana, itu di Microsoft, kebetulan di data center, salah satu data center Microsoft, itu kita sama-sama melihat, di data centernya melihat, ditanyakan kepada saya waktu itu, Bapak punya data center nggak di kantor? Saya bilang punya. Seberapa luasnya? Ya sekitar 200-300 meter persegi lah ya. Kemudian ditanya lagi, perangkat-perangkatnya seberapa banyak? Saya bilang ya ini cukup untuk membantu UT dan beberapa anak perusahaan kita untuk mengelola data-data kita di sana. Berapa besar tepatnya ukurannya? Jadi saya hitung-hitung waktu itu, kita bilang wah itu ada sekitar 300 tera, 200 sampai 300 tera yang kita kelola di data center kita, sebesar 200-300 meter persegi lah. Terus dia masuk ke dalam data center itu ya, di ruangan data center itu dia keluarkan salah satu yang kurang lebih, mohon maaf ya Pak ya, kurang lebih sebesar buku ini, kurang lebih sebesar buku ini, mungkin 2 kali tebalnya buku ini. Terus dia katakan, Bapak tahu ini seberapa? Ya, ukuran storage ini seberapa? Dia ambil aja dari salah satu, dia punya storage itu, padahal storage itu banyak sekali ya. Yang diambil segini dikeluarin, dia tanya ke saya, nggak tahu. Saya bilang ini ukurannya kurang lebih sebesar 5 kali Bapak punya data center, karena 1,5 peta. 1,5 peta itu kan berarti 1.500 tera. Nah, jadi
Dan sekarang kita mempunyai berbagai macam teknologi yang jauh lebih masif. Nah, dari situ Pak Frans, Pak Lodi benar-benar mengintroduce kami gimana caranya kamu serahin aja lah kalau mengenai infrastruktur kepada sistem cloud. Ya, karena di sana mereka teknologinya terkini dan kalau kita mau berubah dengan cepat bisa. Kalau kamu tetap mengandalkan data center kamu, setiap kali kan kalau kita beli untuk 5 tahun ke depan, pada saat 2 tahun ke depan saja teknologi sudah berubah dan kamu mungkin harus beli lagi. Nah, itu yang saya bilang, keuntungan bisa juga sekaligus kerugian buat tim saya yang dadakan tiba-tiba seolah-olah jobless atau harus berubah, benar-benar berubah mindset. Nah, sehingga kita benar-benar waktu itu moving dari on premise yang kita kelola data center menjadi on cloud. Itu infrastruktur. Sekarang bicara mengenai people. Nah, people juga menarik. Menariknya itu adalah people. Kita tadi Pak Iwan sudah bicara banyak mengenai bagaimana change management. Nah, di dalam change management ini setiap kali project itu kita selalu melibatkan para manajemen user dari tingkat atas ya, bahkan dari direksi kita sendiri. Jadi kita beruntung sekali. Direksi kita itu sangat-sangat metal, saya bilang ya, sangat-sangat metal. Jadi melek digital. Nah, dan mereka sangat-sangat suportif mengenai hal ini. Jadi mulai dari direksi support, kemudian para GM support, otomatis para manajer dan bawah harus ikut. Nah, dengan demikian saya pikir salah satu kuncinya itu adalah bagaimana melibatkan manajemen dari tingkat atas untuk supaya top down terjadi untuk proses digitalisasi. Kalau enggak, pasti akan ujung-ujungnya jalan seolah-olah jalan di tempat. Kalaupun bisa lari, itu adalah salah satu keberuntungan. Karena benar-benar kelihatan gitu ya. Jadi libatkanlah sebanyak mungkin kalau ada inisiatif digital sebanyak mungkin sampai ke manajemen tingkat atas. Jualah ide-ide digital Anda ke manajemen tingkat atas. Dan satu lagi yang saya mau pesankan itu adalah bahwa kita jangan berpikiran lagi IT itu urusannya orang IT di sini Pak Wiwit, itu urusannya Pak Wiwit dan tim. Enggak loh Pak. Sekarang kalau saya katakan ya, tim saya harus belajar banyak dari tim user. Karena user kita banyak terpapar dari bisnis lain yang melihat mereka ternyata lebih maju nih. Ini bisa diproses, kok di tempat lain bisa diproses secara mobile. Kenapa di UT nggak bisa ya? Mereka bahkan menemukan beberapa macam inisiatif-inisiatif yang akhirnya kita adopsi. Karena mereka benchmark di perusahaan-perusahaan lain. Jadi menurut saya mengenai teknologi itu bukan ranahnya orang IT sendiri, tetapi seluruh people di dalam perusahaan itu boleh menginisiasi ya, which is walaupun kita harus mengikuti kaidah-kaidah IT nanti, tapi kalau bilang inisiatif awal boleh dari siapa saja. Ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Rian Kurniawan. Saat ini kita sedang berusaha untuk mempromosikan dan menjual produk Bina Pertiwi di bidang e-commerce. Ya, bagaimana cara memaksimalkan digital marketing kami yang efektif dan efisien untuk dapat menarik pelanggan agar mau melakukan transaksi di akun e-commerce? Karena seperti kita ketahui, untuk saat ini tidak hanya kebutuhan sehari-hari, namun di kategori penyedia e-commerce pun sudah ada kategori untuk alat berat. Nah, ya, ini bagus sekali ya. Jadi terkait BP mau masuk ke bidang e-commerce juga, dan dengan demikian maka kita harus mengenal cara-cara mengembangkan e-commerce kita. Dan tadi juga benar ada beberapa kompetitor kita walaupun saat ini belum besar, saya katakan belum besar, tapi sudah mulai berjualan alat berat di secara online. Ya, jadi mana tahu suatu ketika dia bisa tiba-tiba sangat-sangat hype gitu ya, karena semua orang itu bicara mengenai belanja. Kalau dulu belanja istilahnya, even belanja baju pun secara online orang belum percaya karena bilangnya itu baju begitu dilihat sangat bagus karena modelnya cantik gitu ya, tapi begitu kita beli di rumah ternyata begitu sekali dicuci mengkeret. Seeing is believing.
Demikian pula dengan alat berat. Saat ini mungkin masih perlu saya mesti nyobain dulu, saya mesti feeling dulu, pegang dulu, apa dulu, mana tahu itu ya. Tapi satu ketika nanti dengan spesifikasi yang tepat itu bisa jadi kejadian bahwa alat berat pun sudah ramai diperdagangkan secara online. Nah itu kalau saat ini BP sudah mulai mempersiapkan diri itu sudah suatu hal yang sangat baik. Nah cara-caranya untuk meningkatkan ini sebenarnya kita harusnya punya yang namanya tim marketing online ya, menurut saya, karena dia itu bisa istilahnya kalau untuk marketplace bisa meningkatkan cara-cara katakanlah untuk bicara mengenai BP di dunia online itu harus begitu kata-kata BP itu gimana caranya itu bisa timbul di paling atas gitu ya, yang namanya BP sama dengan Bina Pertiwi itu ada cara-caranya Pak. Nah itu yang mestinya ada, kalau ada timnya itu akan sangat baik. Satu ya. Kedua itu adalah bagaimana tim marketing ini juga bergerak, nggak cuma melakukan berbagai macam inisiatif promosi sehingga bicara mengenai online dan offline itu secara terpadu, sinergi, secara hybrid akan meningkatkan penjualan kita. Saya kira dari saya mungkin seperti itu, mungkin ditambahkan oleh Pak. Mungkin dari sisinya Pak Iwan. Ya, baik Pak. Ini ngomongin e-commerce nih Pak. Oke, tadi yang di awal sempat disampaikan juga untuk oleh Pak Gun bahwa disruption di era untuk Bina Pertiwi gitu Pak ya. Memang trading menjadi salah satu atau distributor menjadi salah satu bisnis yang cukup rentan terhadap disrupsi. Karena trading kan pada prinsipnya adalah sebagai mediasi dari supplier, kemudian distributor baru ke end customer. Dengan adanya e-commerce maka fungsi mediasi ini menjadi less relevan. Nah, bagaimana agar kita bisa bermain di area e-commerce biar menjadi lebih efisien, lebih efektif. Yang pertama tentu kita harus memiliki e-commerce platform yang cukup bagus. Dalam arti begini, e-commerce platform ini harus bisa mendukung tadi sempat kami sampaikan mengenai omnichannel. Bahwa ketika kita masuk ke dalam e-commerce platform, itu apa yang ada di dalam e-commerce platform tersebut harus sama dengan kalau kita telepon ke call center, harus sama kalau kita ngeliat webnya, harus sama kalau kita ngeliat katalog ataupun sistem-sistem yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan e-commerce, kita harus menciptakan awareness bahwa Bina Pertiwi juga memiliki e-commerce. Ada banyak fasilitas saat ini di sosial media. Dan di sini kita harus menggunakan istilahnya pola pikir atau mindset milenial. Ada Facebook, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan secara optimal dan quote unquote gratis Pak. Ya. Dan short kemudian film-film pendek saat ini kan 17-20 detik menjadi awareness tools yang sangat efektif untuk di e-commerce ini. Dan satu lagi kenapa kita harus menggunakan tadi mindset milenial untuk e-commerce, karena pengambil keputusan saat ini bukan lagi bapaknya mungkin ya, bukan lagi kakeknya, tetapi anak-anaknya yang melek teknologi tersebut. Biasanya bapaknya, kakeknya nanya ke anaknya, beli produknya di mana? Oh di sini saja. Dan di situ peran TikTok, Facebook, YouTube mungkin menjadi lebih lebih efektif. Kemudian yang ketiga, kembali kepada fondasi bisnis bahwa tadi jangan sampai kalau kita jual bajunya mengkeret Pak setelah dicuci karena apapun tentu akan kembali kepada kualitas di sini ya, quality, cost dan delivery gitu Pak. Ya, saya kira di situ fondasi bisnis yang quality, cost dan delivery mau nggak mau tidak bisa ditinggalkan karena itu menjadi fondasi yang sangat penting di dalam e-commerce ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi kita sudah berakhir untuk acara Metal ya, Melek Digital. Nah kita nanti akan sambung lagi dengan topik yang lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Metal. Waalaikumsalam.